Lu tahu nggak, kemarin-kemarin tuh ada yang lagi viral di Twitter cuy. Apa tuh? Jadi ada orang Taiwan itu bikin video, this is a traditional Taiwanese snack. Dan itu yang dibikin adalah martabak manis. Kemudian ada orang Indo, gila ya sekarang martabak manis aja udah diklaim jadi punya Taiwan. Gue jadi pengen mengedukasi, martabak manis tuh memang asli Cina. Itu benar. Aslinya dibawa dari Cina. Gua setuju. Betul. Asalnya dari mana? Adalah dari provinsi asal saya. Fujian. Tapi bukan ditemukan oleh orang Fujian. Betul. Jangan salah. Bukan sama orang Fujian. Nah ceritanya kalau di China ini pas awal-awal ya disebutnya manchen kuo. Kalau sekarang ada yang bilang manchen kao, kayaknya lebih cocok kao sih karena kao kan artinya kue ya. Ya. Ada seorang jenderal sangat perkasa dari era dinasti Qing. Kayak gini nih. Kayak gini. Ini Romawi bangsa. Oh iya salah. Namanya adalah Jenderal Chuo Chung Tang. Kalau kalian suka makan General Tso's Chicken, nah orang inilah yang juga namanya menjadi inspirasi dari makanan tersebut. Jenderal ini diperintahkan untuk menumpas pemberontakan Taiping. Apakah Anda tahu itu? Taiping Rebellion, orang halu. Ya, orang yang ngehalu adiknya Yesus Kristus terus bikin pemberontakan Ya, itulah. orang halu itu, orang halu. Nah, karena Chuo Chung Tang ini adalah seorang jenderal yang sangat baik memikirkan populasi ya. Di saat itu kan gara-gara pemberontakan itu banyak rakyat jelata itu yang jatuh miskin, makan aja susah. Beliau ini tidak ingin merusak kondisi perekonomian lokal. Jadi demi menjaga supaya tentaranya tetap mendapatkan suplai makanan, tapi sekaligus juga bisa menaikkan ekonomi orang sekitar. Biasanya kalau orang zaman dulu prajurit itu dikasih makannya kayak semacam flatbread. Flatbread, betul. Apa tuh namanya, roti pita Roti mungkin gepeng, ya, kayak roti pita roti ya. gepeng gitu biasanya. Tapi ini yang awalnya itu adalah savory, pakainya tuh kayak daun bawang, Pakai bumbu pedas. sesame seeds, chili oil. Nah, untuk menggunakan produk lokalnya sana itu kebetulan yang banyak adalah gula tebu sama kacang-kacangan. Jadi digantilah rasa manis, diolesinnya pakai gula tebu yang dicairkan jadi apa tuh, molase ya? Molase. Nah, sama dikasih potongan kacang-kacangan. Which is sebenarnya lebih masuk akal buat bekal tentara. Ya. Mungkin nggak setahan lama si flatbread. Tapi Cuman manis. kalau secara tenaga, mantep itu. Langsung Sahabat sweet rush. diabetes. Iya, sweet rush. Sahabat diabetes itu. Dari situlah muncul namanya kue manchen kuo. Jadi sebenarnya martabak manis ini agak baru karena dia baru muncul itu sekitar akhir abad ke-19. Iya. Bukan yang ribuan tahun punya. Dan karena ditemukannya ketika beliau ini berperang di Fujian, kue ini jadi populer banget di daerah Fujian sama orang Hokkien. Tapi kalau mau ngomong sebenarnya ya, gue waktu ke daerah-daerah Fujian sana dulu, gue agak jarang menemukan kue ini. Kebanyakan justru malah tersebarnya itu di diaspora, terutama Diaspora. di Taiwan, Singapura, Malai, Indonesia. Yang orang-orang perantauan biasanya. Makanya nggak kaget sih kalau misalnya orang Taiwan ngomong, ya ini traditional snack. Ya, Orang Taiwan emang. banyak yang orang Hokkien. Iya, banyak orang Fujian juga sebenarnya bahasa daerah mirip. Kita waktu di Beijing aja cuma ada satu toko loh yang jual martabak manis. Itu gua orang Indo. Nah, kita balik lagi ke negara asal kita. Indonesia. Indonesia. Kita tahu perantauan dari orang China banyak banget yang ke Southeast Asia, Asia Tenggara. Dan yang salah satu paling banyak itu ada orang Fujian. Pergi orang Hokkien lah, Fucing kayak gue dikit sih sukunya kecil. Mereka ngebawa makanan kearifan lokal. Dan dibawalah salah satunya kue ini. Coba tebak-tebakan deh, yang pertama kali ngembangin kue ini dan terkenal. Provinsi asalnya Pak Ahok. Betul. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Sampai sekarang ya kalau lu kesana pesen martabak manis namanya masih Hoklopan. Hoklopan, iya benar. Artinya kue orang Hoklo. Orang Hoklo tuh tapi Fujian dari mana ya? Hokkien. Oh, Hokkien. Sampai sekarang pun banyak banget di Jakarta kita nyari martabak apa? Martabak Bangka. Banyak banget. Oh iya benar. Walaupun benar. bilangnya martabak Bandung, asli Bangka. Dan setiap daerah, contoh di Kalimantan, Punya nama sendiri. punya nama sendiri. Di Kalimantan namanya apem balik. Apem balik, ada lagi apem Pinang. Semarang, Semarang, kue Bandung. kue Bandung. Kenapa? Kue Bandung ini lucu ceritanya. Pertama kali dibuka di sebelah restoran namanya restoran Bandung. Anjir. Serius, sumpah lo. makanya disebutnya kue Bandung. Dan di Bandung sendiri disebutnya apa? Martabak asli Bandung. Di Surabaya disebutnya apa? Terang bulan. Terang bulan, karena emang bener waktu jadi bulat, kuning tuh mirip terang bulan. Kemudian habis dikasih coklat banyak sampai diabetes, namanya terang coklat. Enggak dong, kan dikasih keju. Gerhana bulan. Bulan butek. Bulan butek. Bulan butek. Sekarang nggak cuma keju coy, ada kasihnya ovomaltine Oh, cuy. banyak banget kalau sekarang. Tapi uniknya ya, kalau yang asli Taiwan, asli Fujian sana, itu kuenya tidak sediabetes di Indonesia. Pasti. Karena mereka kuenya itu lebih tipis. Tipis. Lebih tipis, kemudian dikasih toppingnya juga nggak segila kita. Dan satu yang paling membedakan, tidak ada butter wisman.
Iya. Dan gak ada susu kental manis. Kalau mau ngomong, sebenarnya martabak yang ada di Indonesia zaman sekarang ya, itu udah bisa dibilang makanan peranakan, adaptasi Indonesia. Betul. Kenapa? Karena udah banyak banget budaya yang masuk nih. Bukan cuma budaya dari Cina atau Arab atau India, tapi dari budaya Barat pun ada. Salah satunya apa? Contoh toppingnya. Toppingnya yang digunakan apa? Topping coklat, topping keju. Ovomaltine, Ovomaltine matcha, belakangan itu nanti. blueberry, red Terus velvet. dia pakai butter. Butter mentega ini dari mana? Dari Barat juga. Ini makanan peranakan yang udah bener-bener melting pot dari berbagai macam budaya jadi satu. Bener rasanya gimana? Enak emang, itu sugar rush banget makannya itu. Tapi dosanya Dosanya ke badan banyak. setinggi Oh, itu. langit, Pak. Ada perbedaannya juga. Indonesia punya itu teksturnya unik. Kalau kalian perhatiin ya, dia spongy, apa berongga begitu. Tapi dia berat loh. Berat, tapi waktu dia makan enteng. Lu berasa nggak? Kalau yang bikinnya bagus ya, Woi, begah cuy. waktu makan begah, cuma waktu lu kunyah enteng. Ya, waktu kunyah enteng, tapi makan satu potong begah gue. Kalau kalian ingat ada kemiripan sama kue apa? Bika Ambon. Bener, tapi Bika Ambon itu lebih Berat, lebih berat, lebih ciwi. Martabak enggak, lebih keras juga. lebih keras. Hah. Kalau ngomong teknisnya, martabak itu waktu dibikin kan, kalian lihatnya adonan udah jadi kan. Nah, tapi waktu ngadon aslinya, itu bener-bener harus diaduk, tarik, aduk, tarik, aduk, tarik. Supaya kenapa? Baik udara masuk. Oh, itu Kalau- yang bikin berongga-rongga. Betul, kalau lu nggak aduk tarik kayak begitu, nggak bakal nggak bantet jadinya. Pantesan gue bikin martabak manis bantet mulu. Bantet, tante gue pernah bikin jadi kayak kue bolu, jadinya jelek banget. Tapi ada satu hal yang paling gue benci sama martabak manis Indo. Kalau di Taiwan, beli martabak manisnya sana, si Mancenko ini, kita belinya misalkan mereka bikin satu loyang begini ya, mereka bagi 4, kita bisa beli cuma sepotong. Betul. Kalau di Indonesia, jancuk. Tidak bisa. Paling mentok separuh coy. Tapi emang itu sesuatu yang unik juga dan gue ya love it or hate it lah. Gue kalau makan martabak, jujur aja gue bisa makan hampir satu loyang sendiri. Oh, koko gue bisa makan 2 loyang sendiri. Wah itu diabetes mengincar kalau itu. Tapi gue kayak makan kayak gitu paling kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali biasanya. Kalau lagi pengen banget. Awalnya itu topping standarnya, holy grailnya adalah keju, kacang, sama coklat. Kalau di Indonesia, Sama susu kental manis. manis, 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 mampus. Dan di adonannya pun udah ditambahin gula. Tambah gula, tambah Ditambah- butter, tambah susu kental manis, tambah keju, tambah coklat. Betul. Beuh. Makanya itu, Gue sekali diabetes. makan, besoknya berat gue naik 2 kilo. Gue nggak gitu sih, kan badan gue mantap. Nah, tapi modern ini variasinya di Indonesia super sangat amat banyak. Bukan hanya dari topping, kalau topping kita udah tahu lah, ada topping matcha, topping durian, topping pisang. Red velvet aja ada. Nah, kalau red velvet itu bukan topping, tapi di adonannya. Oh iya, di adonannya dibikin red ada velvet. adonan pandan, ada adonan matcha, ada adonan Ada topping Ovomaltine, Ovomaltine, Oreo. Oreo, Toblerone. Dan itu sebenarnya enak-enak. Kalau yang penyuka sweet tooth, yang suka manis-manis, pasti doyan banget. Balik lagi tapi diabetes. Diabetes. Kalau gue sih, gue jujur lebih suka original dan gue suka yang keju. Gue suka yang polos. Polos enak. Nah kan, Tapi polos gue enak kan. Gue kalau nggak polos biasanya pakai keju doang. Nah. Kenapa? Soalnya ada asin-asinnya dengan balance. Nah gue suka itu. Kalau ditambahin yang macam-macam, oh enggak. Coy, di sini kejunya biasanya juga manis coy. Dan yang paling ngeri ada topping kejunya apa? Mozzarella. Itu sumpah aneh banget gue pernah makan. itu dari ngetren kemarin yang apa-apa di mozzarella lain itu bukan sih? Iya, serius dan gue pernah coba dan gak enak. Sumpah. Jangan ngerusak makanan. Jadi dari pembicaraan kita tadi bisa disimpulkan ya bahwa kalau orang Taiwan mengklaim itu adalah snack tradisional mereka, itu betul. Tapi mereka nggak nyebut itu martabak asli Taiwan. Namanya aja beda. Martabak tetaplah martabak. Snack asli Taiwan tersebut tetaplah snack asli sana. Lebih tepatnya kita mengadaptasi makanan mereka jadi makanan kita. Betul. Dan itu nggak ada yang salah. Indonesia juga banyak makanan adaptasi peranakan yang dari Cina sana kita bawa. Capcay. Capcay, fuyung hai, itu adaptasi semua. Kari yang kalian makan itu adaptasi. Tapi udah jadi makanan lokal. Betul. Dan video ini adalah bagian dari serial kita testing China, Indonesia. Ini Yang gua mana, juga bingung, cuy? Indonesia apa Cina ya? Ya udahlah, whatever pokoknya. Thank you for watching. We will see you in the next video. Video. Semoga kita tidak diabetes. Pesan martabak yuk.